Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Andi Latif akan menjelaskan tentang materi konsep dasar kode etik keperawatan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kode etik keperawatan, maka perlu kita harus pahami secara mendasar apa itu perawat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dikatakan bahwa perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, dengan kata lain bahwa ketika seseorang masuk di dunia pendidikan keperawatan, lantas setelah itu dia lulus dan menyandang gelar keperawatan, maka dia bisa dikatakan seorang perawat. Nah, keperawatan itu sendiri adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Etika berhubungan dengan sebuah moral atau perilaku seseorang dalam bertindak, artinya apa yang kita lakukan dalam sehari-hari, ya, terkhususnya seorang perawat dalam bertindak, dalam mengambil sebuah keputusan, maka ada pesan moral di situ. Ada nilai yang terkandung dalam seorang perawat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik dirumuskan dalam sebuah pedoman yang menunjukkan hal-hal yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Tujuan kode etik ya sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa anggota profesi akan memberikan yang terbaik baginya. Artinya bahwa kode etik menjadi rambu-rambu dalam pelayanan keperawatan kepada masyarakat yang membatasi ruang gerak atau yang membatasi interaksi antara perawat dan masyarakat, yaitu adalah kode etik sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh profesi perawat itu berjalan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam profesi itu sendiri. Ketika kita bicara hukum, maka kita berbicara benar dan salah. Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah atau larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai sebuah keadilan. Nah, ketika kita berbicara hukum, maka kita berbicara benar dan salah. Lain hal dengan sebuah kode etik. Ketika kita berbicara tentang kode etik, maka kita akan berbicara tentang baik dan buruk, karena dia berhubungan dengan moral. Keduanya dibuat untuk membatasi antara individu satu dengan individu yang lain. Pelanggaran etik adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati atau ditetapkan oleh lembaga tertentu atau profesi itu sendiri. Artinya, ketika kita berbicara pelanggaran, maka seorang perawat dalam bertindak atau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu di luar area yang sudah ditentukan. Hal-hal seperti ini teman-teman perawat perlu perhatikan sehingga tidak mencederai diri sendiri dan profesi di mata masyarakat. Ini yang perlu jaga, di mana wilayah rumpun pelayanan keperawatan dan di mana wilayah profesi lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etik, ya. Yang pertama adalah persoalan kebutuhan individu. Nah, kebutuhan dasar inilah seringkali selalu mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran. Apapun dalilnya, apapun alasannya, ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan kode etik yang ditentukan, maka tetap dinyatakan salah karena
guna pentingnya kehadiran kode etik itu untuk menjamin masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh profesi itu benar dan mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, tidak ada pedoman. Nah, ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan yang belum jelas aturannya, maka tidak ada kata lain, masyarakat akan mengambil alternatif atau melakukan interpretasi sendiri atas persoalan yang dialami. Nah, ini menjadi persoalan saat ini. Ini menjadi PR bagi profesi keperawatan. Maka hal-hal yang seperti ini perlu kita pikirkan, karena untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat perlu aturan-aturan yang jelas, sehingga kepastian hukum atau kepastian dalam menjalankan asuhan keperawatan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, persoalan perilaku dan kebiasaan individu. Nah, kebiasaan ini yang terakumulasi dan tidak dikoreksi akan menimbulkan pelanggaran. Contohnya seperti ini. Kebiasaan ini selalu dilakukan bertahun-tahun dan pelakunya hampir banyak. Maka perilaku yang menyimpang tadi dianggap biasa, tidak ada masalah. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang menyimpang dalam sebuah kode etik, dalam aturan kode etik, perlu kita hindari, karena masyarakat saat ini sudah semakin paham. Jadi hal-hal seperti yang menyangkut persoalan pelanggaran etik harus kita hindari. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang mulia, yang terhormat, akan segera jatuh menjadi sebuah pekerjaan pencari nafkah biasa. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu hindari agar tidak mendapatkan sanksi sosial, karena hal-hal yang tidak disiplin sehingga merugikan teman-teman perawat dan secara umum menjatuhkan nama baik profesi keperawatan. Apa perbedaan yang paling mendasar antara pelanggaran etik dengan hukum? Pertama adalah etika berlaku untuk lingkungan profesi, sedangkan hukum berlaku untuk umum. Seterusnya, etika juga disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, sedangkan hukum dibuat oleh suatu kekuasaan. Kode etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara rinci dalam kitab undang-undang. Sanksi terhadap pelanggaran etik umumnya berupa tuntutan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. Nah, ini yang perlu kita harus bedakan terkait pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik. Kalau di keperawatan ya MKEK, atau yang disebut Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, yang dibentuk oleh organisasi profesi. Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan. Solusi dan pencegahannya pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, yang pertama, kita perlu memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun di negara Indonesia. Artinya, kita perlu mengupdate setiap tahap perubahan-perubahan regulasi untuk menambah keilmuan kita sebagai seorang pemberi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Nah, ini yang perlu teman-teman perawat perlu memperhatikan. Artinya bahwa tidak sekedar dalam ilmu keperawatan atau kiat ilmu kita, kompetensi kita sebagai perawat, tetapi perlu kita pahami juga regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Setiap tahun
setiap kapan saja regulasi itu berubah. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama, persoalan perubahan-perubahan itu untuk menambah pengetahuan kita terkait hukum. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum. Nah, ini yang perlu jangan kita anti hukum, tetap kita harus berpedoman pada hukum yang berlaku agar kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran dalam setiap apa yang kita lakukan dalam pelayanan keperawatan pada masyarakat. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh peraturan yang berlaku. Artinya kita tidak boleh menantang apa yang sudah ditentukan oleh aturan. Apapun yang dilakukan kita harus patuhi sehingga kita terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.